Bertujuan untuk memudahkan para penumpang, Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang Kepulauan Riau saat ini tengah mempersiapkan penerapan e-ticketing atau tiket online. Lalu sudah sejauh apa persiapan penerapan e-ticketing ini? Untuk itu hari ini saya akan berbincang bersama Direktur IT PT MKP, Febrian Wicaksono, yang saat ini terhubung bersama saya melalui sambungan Zoom. Halo Pak Febrian. Pagi. Ya, halo. Pagi, Mbak Kabarnya Yoli. Pak? Baik, baik. Oke, baik. Lalu juga hadir di studio Ulasan TV saat ini sudah bersama saya Sekretaris Indonesian National Ship Owner Association, Pak Askari Ali Makassau. Selamat siang, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ini sekaligus perwakilan dari APKAPI ya, Pak? Ya. Asosiasi Pengusaha Kapal Penumpang Indonesia. Betul. Baik Pak Febrian, dan juga hari ini kita sudah hadir Pak Karim atau Askari Ali. Nah, mungkin saya akan terlebih dahulu ke Pak Febri. Pak Febri, ini sudah sejauh mana nih Pak persiapan PT MKP untuk penerapan e-ticketing di Pelabuhan SBP? Ya, baik. Mungkin untuk persiapan ini kami sudah melakukan koordinasi ya, Mbak Yoli ya, bersama dengan Pelindo, kemudian dengan KSOP juga, dan beberapa operator kapal yang kemarin sudah kita sempat sosialisasi juga sebelumnya di Hotel Night and Day. Sekarang ini kami juga sudah melakukan beberapa tindakan teknis ya di lapangan, mulai dari pemasangan gate terminal yang kita sudah mulai pindahkan, kemudian setup beberapa alat perangkat yang ada di lokasi untuk memudahkan para operator ini melakukan transaksi atau layanan penjualan tiket secara non-tunai. Dan juga nanti beberapa petugas dari kami akan membantu untuk beberapa cara atau step-step melakukan transaksi yang ada di onsite maupun di online. Gitu sih, Mbak Yoli. Yang sekarang ini sudah kami persiapkan. Oke, baik. Lalu sebenarnya kalau misalnya dari PT MKP sendiri, ini sudah sebanyak apa sih pelabuhan yang menggunakan e-ticketing yang dihandle oleh PT MKP? Ya. Kalau di tiketing pelabuhan ini kemarin kita sudah melakukan implementasi ya di Batam, salah satunya di Pelabuhan Punggur dan Sekupang, Mbak Yoli. Dan di situ di Pelabuhan Punggur dan Sekupang ini trafficnya cukup tinggi dan ini so far sudah berjalan dengan lancar juga selama ini. Jadi selain di Batam, kami juga ada melakukan implementasi juga ke depannya di daerah Bali, Mbak Yoli. Gitu. Oke, baik. Berarti Pelabuhan Telaga Punggur pun dihandle oleh PT MKP ya, Mas Betul. Febri? Ya, tapi Pak Febri, sebenarnya kalau misalnya kita lihat apa sih plus atau mungkin kelebihan yang sangat unggul dari penerapan e-ticketing ini? Ya, sebenarnya kita menyadari semua ya bahwa sekarang ini tuh di tiket-tiket pada saat kita melakukan pembelian tiket kapal ini, kita tidak memiliki nomor tempat duduk di situ. Jadi kadang ada kelebihan muatan di kapal dan lain sebagainya. Ini mengakibatkan satu adalah ketidakamanan dari sisi penumpang, di mana nanti bisa terjadi kalau kelebihan muatan ini kapalnya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, Mbak Yoli ya. Kedua adalah transparansi dari data. Kemudian ada juga masalah dari kenyamanan. Ketika kita ini tidak membeli tiket dan tidak mendapatkan tempat duduk, sedangkan penumpang lain sudah membeli tiket dan mendapatkan tempat duduk seharusnya, tapi kita tidak bisa mendapatkan tempat duduk karena sudah full. Nah, ini jadi satu permasalahan tersendiri. Dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ini tidak akan bisa di-cover dari jasa raja jika data manifest penumpang ini tidak dicatat dengan baik dan tidak disimpan dengan baik. Itu sebabnya ini jadi salah satu pain point atau permasalahan yang terjadi di tiketing pelabuhan ya, Mbak Yoli. Dan di sini MKP hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini ada. Tujuannya untuk kami ini bisa mempersingkat prosesnya, memberikan keamanan, transparansi, kenyamanan bagi semua penumpang yang akan menggunakan transportasi kapal ini di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Itu sih goal dari MKP, Mbak Yoli. Oke, itu tadi keuntungan atau kelebihan dari penerapan e-ticketing. Kita beralih dulu ke Pak Karim. Ini gimana nih Pak, tanggapannya dengan adanya e-ticketing yang akan berlaku di Pelabuhan SBP? Baik,
Jadi dengan pemberlakuan etiketing di pelabuhan ini, terutama di Pelabuhan Sri Bintang Pura, mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat yang akan bepergian. Yang selama ini kita lihat sendiri uh, pada hari-hari peak season atau hari-hari libur nasional, itu kita lihat penumpang sangat membludak seperti yang akan terjadi ini di Nataru dari 2023 ke 2024. Mudah-mudahan dengan penerapan etiketing nanti ini akan memberikan dampak suatu tertatanya penumpang di dalam kapal, yang mana seperti disebutkan tadi dari Pak Febri bahwa setiap penumpang yang akan naik itu sudah mendapatkan nomor tempat duduk seperti yang kita lihat di pesawat ataupun di kereta api, yang insya Allah nanti di kapal penumpang pun seperti itu yang akan kita terapkan. Oke, baik. Tadi disampaikan oleh Pak Febri bahwa kelebihannya adalah data manifest itu lebih tertata dan juga bangkunya ya Pak, itu ada nomor sendiri dan tidak lebih tertata, dan itu juga kemudahan yang dilihat oleh INSA, atau mungkin ada nih kemudahan-kemudahan yang lain? Selain daftar manifest, kemudahan yang lain itu memang sepertinya memberikan satu kenyamanan bahwa penumpang ini tidak akan khawatir tidak akan mendapatkan tempat duduk karena sudah disetting dengan nomor-nomor tempat duduk yang ada di dalam kapal. Dan selain itu juga kapal tersebut yang akan dinaiki itu kita udah termasuk laik laut, dan insya Allah semua kapal-kapal yang akan berlayar itu dalam keadaan aman, nyaman, dan semuanya dalam keadaan pengawasan oleh kantor Sabandara dan otoritas pelabuhan. Tapi untuk saat ini kalau dari pihak INSA sendiri, apa aja sih Pak permasalahan yang mungkin ditimbulkan sebelum-sebelumnya, dan sekiranya dari e-ticketing ini permasalahan tersebut akan bisa terselesaikan? Awal-awalnya memang sebelum penerapan e-ticketing ini kita tahu sendiri setiap penumpang yang akan berangkat itu tidak pasti jadwal yang mereka akan naiki dengan seperti yang lalu-lalu tahun-tahun yang lalu. Jadwal-jadwal kapal yang mereka penumpang yang akan naik ini pasti bertanya dulu, ini jam berapa akan berangkat, dan dengan adanya nanti etiket ini penumpang sudah bisa melihat bahwa jadwal yang akan mereka naiki sudah tertera bisa dengan secara online maupun dengan secara informasi seperti akan diadakannya satu TV besar di pelabuhan bahwa jadwal yang tertera yang akan mereka naiki itu mereka dapat informasi seperti itu. Oke, jadi melalui dari e-ticketing online itu jadwal kapal pun bisa dilihat ya Pak Karim? Iya, satu hari sebelum berangkat kita udah bisa melihat jadwal, misalnya saya mau berangkat besok pagi jam 10. Kita udah bisa lihat di online tuh secara online, oh ya jam 10 ada, jam 11 ada, jam 12 ada. Jadi tergantung kita lah mau berangkat jam berapa. Nah, kita kalau gitu beralih dulu ke Pak Febri. Pak Febri, fitur apa aja nih yang tersedia dari e-ticketing itu? Ya, jadi sebelumnya sudah di-mention ya atau disampaikan oleh Pak Karim bahwa sekarang ini nanti jadwalnya akan kita lebih teratur untuk nanti para penumpang ini bisa melakukan pengecekan jadwal, bahkan melakukan scheduling. Biasanya kalau sebelumnya ini kan penumpang ini harus datang onsite, tunggu jadwal kapalnya nanti kapal selanjutnya di jam berapa, ketika saya ini datang belum dapat kapalnya, begitu ya Pak Karim ya. Nantinya mereka bisa melakukan pengecekan jadwal sebelum mereka ini melakukan keberangkatan, jadi saya bisa menyesuaikan nih, mau di jam berapa saya berangkat atau di hari apa saya mau berangkat, sesuai dengan kebutuhan masing-masing penumpang dan agenda dari penumpang ini. Balik kembali juga ketika mereka melakukan pengecekan jadwal atau pembelian tiket secara online ini, sudah pasti mereka akan langsung dapat nomor seat atau tempat duduknya seperti yang ada di pesawat-pesawat yang sekarang ini sudah berjalan. Kemudian juga di situ juga sudah ada pencatatan juga terkait data untuk manifest penumpangnya yang nantinya ini
akan masuk ke data Ditlala dan juga ke Jasara Harja, Mbak Yoli. Selain itu juga metode pembayaran secara online ini kita juga sudah buka dengan berbagai macam metode pembayaran, dan kita juga deliver ke beberapa channel ya, salah satunya mobile banking yang ada di bank-bank di Indonesia. Selain itu juga nanti OTA yang ada di atau platform tiketing yang ada di Indonesia juga, itu sih Pak Yoli. Pak Jadi Febri, ini kemudahannya seperti apa sih mekanisme ya, penggunaan e-ticketing ini? Ya, kalau mereka melakukan pembelian melalui mobile banking, biasanya kita akan masukkan ke dalam menu lifestyle ya. Menu lifestyle atau menu tiketing. Di situ mereka bisa melakukan cek jadwal. Misalnya saya dari mana nih saya mau berangkat nih. Let's say dari Pelabuhan Sri Bintan, saya mau ke Punggur ya, Telaga Punggur. Nah ini mereka bisa nih set dari mana ke mana, kemudian berapa jumlah penumpangnya, lalu mereka bisa cek di situ. Cek dulu schedule-nya muncul semua. Di situ juga ada list kapalnya, list keberangkatannya dari jam berapa. Nanti mereka pilih sesuai jadwal dan kapal yang mereka inginkan. Nanti setelah mereka pilih, ada proses pembayaran secara online, baru tiketnya ini nanti akan terbit beserta dengan nomor tempat duduknya, Mbak Yoli. Jadi kemudahan itu yang mereka bisa lakukan tanpa perlu datang on-site. Jadi mereka bisa melakukan pembelian secara online, di on-site mereka tinggal booking saja. Gitu. Nah ini kan penerapan online, mungkin masih banyak nih Mas Febri yang tidak tahu tentang bagaimana sih cara memesan tiket secara online. Mungkin kalau misalnya masyarakat mau melihat atau seperti apa sih penggunaan ini, bisa lihat di mana? Atau mungkin mendapatkan petunjuknya di mana, Mas Febri? Ya, mungkin awalnya kita akan upload ya aplikasi ticketing version MKP ini dengan nama domain tiketkapal.com, Mbak Yoli, dan semua sekarang ini kita lagi proses untuk input jadwalnya dari jadwal-jadwal kapal yang ada di Pelabuhan Sri Bintan, Mbak Yoli. Seperti itu. Nah untuk kerjasama dari MKP sendiri mungkin dengan pihak Operator. dari pihak operator kapal itu seperti apa? Ya, kalau dengan pihak operator ini kita sudah minta request untuk jadwal-jadwalnya mereka ya, Mbak Yoli. Jadi kita akan set dulu, misalnya kita minta jadwalnya selama 1 bulan. Tetap juga ini akan masih dilayani pembelian secara onsite, tapi nantinya ke depannya ini pembelian online ini akan kita sosialisasikan ke masyarakat, Mbak Yoli. Untuk trialnya kapan ini Mas akan dimulai? Untuk rencananya ya, untuk online ini mungkin startingnya ada di bulan Januari, Mbak Yoli. Karena kita akan set dulu jadwalnya dulu dengan pihak operator, mana yang kita akan bagi di online ini berapa kuotanya, kemudian yang di onsite ini masih harus dilayani berapa persen. Jadi nanti kita akan buka dulu online-nya berapa persen, kemudian onsite-nya berapa persen. Itu sih, untuk tahap awal ya, dan sosialisasi. Baik, jadi mungkin nanti di tahap awal atau sosialisasi itu masih bisa membeli tiket secara offline. Oke, thank you Mas Febri. Kita beralih dulu ke Pak Karim. Pak Karim, kalau misalnya dari operator kapal apa aja nih yang disiapkan? Baik, dari operator kapal kami mempersiapkan ya pertama pastinya ya kapalnya ya. Yang kedua juga setelah kami adanya kerjasama dari MKP, fitur-fitur ataupun perangkat komputer sudah disiapkan oleh pihak MKP untuk ke semua operator, baik yang Telaga Punggur maupun ke antar pulau, yang mana fitur-fitur yang di dalam pengoperasian e-ticketing ini sudah diajarkan oleh pihak MKP ke seluruh penjual-penjual tiket yang ada di pelabuhan ataupun di operator-operator pelabuhan yang bekerja sama dengan MKP. Selain itu, dari perusahaan atau pelayaran operator juga setiap masyarakat yang ingin bepergian juga sering mengedukasi ataupun memberikan informasi kepada penumpang bahwa kedepannya nanti akan seperti ini, tidak ada lagi kemungkinan untuk pembayaran secara manual. Tapi ya awal-awal kita memang masih menerima secara manual, bayar di tempat, tapi dengan tiket yang sudah punya barcode
yang mana barcode ini bisa melewati gate yang ada disediakan oleh pihak Pelindo. Berarti nanti dari pihak operator kapal sudah tidak menjual tiket yang di loket lagi dong, Pak? Kalau seperti itu mungkin ke depannya ya, tapi sementara ini kita akan tetap melayani masyarakat membeli tiket di loket, tapi dengan sistem yang tidak manual lagi. Tapi kita masukkan nama-nama penumpang di dalam manifest yang mana nama-nama tersebut pada saat kapal sudah berangkat itu udah terkirim ke pihak Kementerian Perhubungan, dalam hal ini ke Ditlala. Oke. Dari INSA sendiri atau dari pihak operator kapal, seperti apa sih Pak sosialisasi yang dilakukan untuk penumpang terkait adanya penerapan e-ticketing? Kami dari INSA yang mana membawahi seluruh perusahaan-perusahaan pelayaran itu memang kami belum sampai ke masyarakat, tapi kami ikuti terus perkembangan yang ada di lapangan. Selain adanya sosialisasi, juga mengedukasi kepada para operator perusahaan pelayaran bahwa kedepannya kita harus melihat situasi. Kita tidak akan mungkin menjual tiket lagi dengan sistem yang manual atau seperti yang lama-lama. Jadi kita harus beralih ke yang digital. Kemungkinan seperti itu. Oke. Nah, dengan adanya penerapan e-ticketing, apa nih baik harapan dari INSA sendiri dan juga AKP? Harapan kami mudah-mudahan dengan adanya penerapan e-ticketing ini masyarakat bisa menerima bahwa tidak selamanya kita harus berkutat dengan hal-hal yang dulu-dulu lagi. Jadi kita harus menyongsong era-era yang digital ini, mempergunakan teknologi yang sudah ada, dan mudah-mudahan kemudahan yang ada diterapkan oleh pemerintah dalam hal semua baik transportasi darat, laut, udara, semua kita bisa menjangkau dengan pelayanan yang prima seperti membelian tiket secara online. Tapi kalau dari bocoran tanggal pasti atau mungkin bulan pasti penerapan e-ticketing ini akan digunakan, ada nggak? Kira-kira Bapak tahu? Sepertinya sesuai dengan kata Pak Febri, kita mungkin Januari, insya Allah Januari, karena di akhir tahun ini ataupun Desember ini kita akan trial dengan menerapkan dulu pembelian tiket, mengajari seluruh operator bahwa cara penggunaan seperti ini, yang mana hal ini memang masih terasa baru ya. Jadi kemungkinan pasti awal-awal akan terasa kaku ataupun karena baru, tapi mudah-mudahan sesuai dengan komitmen kita dengan MKP, dengan KSOP, dengan Pelindo, serta INSA dan APKAPI memberikan pelayanan yang betul-betul sudah fix pada bulan-bulan Januari, insya Allah. Tapi kalau dari INSA sendiri nantinya akan mengajari operator kapal ya Pak, untuk sosialisasi juga ke masyarakat dan bersedia untuk membantu? Ya, kita dengan penerapan ini dari pihak MKP memang memberikan satu pelajaran ke seluruh operator kapal, yang mana hal tersebut kan masih suatu fitur yang baru bagi kawan-kawan di lapangan, karena selama ini kan hanya memesan tiket langsung manual, kasih tiket dapat uang. Jadi kalau sekarang kalau secara online kan biaya yang udah dibeli itu kan udah masuk ke mungkin rekening perusahaan, dengan hanya kita memberikan tiket secara yang ada barcode-nya. Seperti itu. Tapi melihat mungkin masyarakat Tanjung Pinang nih, apakah hal ini akan menjadi sebuah kemudahan atau mungkin menjadi kendala? Saya yakin ini akan jadi suatu kemudahan ke depannya. Walaupun awal-awal nanti pasti banyak pro kontra ya. Karena selama ini yang mereka jalani mungkin terasa gampang. Karena datang ke pelabuhan, langsung memberikan uang dan dapat tiketnya, dan jalan langsung masuk ke kapal. Kalaupun nanti ini penerapan etiket ini berlaku, kemungkinan mereka
harus melihat dulu ke handphone bahwa saya harus kalau mau beli tiket sekarang ini harus membeli secara online. Tapi ya mudah-mudahan dengan penerapan ini lama kelamaan lambat laun insya Allah masyarakat bisa menerima dengan penerapan etiketing yang akan berlaku di Pelabuhan Sri Bintan Pura. Oke, baik. Ini terakhir nih Pak, mungkin boleh tadi sudah harapan himbauan untuk masyarakat dari pihak operator kapal. Baik, dari operator kapal menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna kapal laut ataupun kapal penumpang, mudah-mudahan kami dari operator atau INSA ataupun APKP sangat berterima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang kita berlakukan di pelabuhan ini menjadi suatu era digital yang selama ini kita lihat sendiri di daerah Jawa ataupun daerah-daerah lain sudah menerapkan etiketing di moda transportasi baik di darat yang itu kereta api dan juga di udara yaitu di pesawat. Jadi kita akan menerapkan hal tersebut juga di laut ataupun di kapal penumpang. Mudah-mudahan masyarakat bisa menerima hal tersebut dengan senang hati dan bisa bekerja sama dengan kami yang ada di operator ataupun perusahaan pelayaran. Baik, terima kasih banyak Pak Karim. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Febri atas informasinya. Terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama. Terima kasih Mbak Febri. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Direktur IT PT MKP Febrian Wicaksono. Terima kasih banyak Mas Febri. Terima kasih. Dan juga untuk Pak Askari Ali Makassau selaku dari Sekretaris Indonesian National Ship Owner Association. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya, terima kasih juga. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya. Terima kasih telah menyaksikan Mata Angin hari ini. Semoga perbincangan tadi menjadi informasi bermanfaat bagi Anda. Saya Yuliandini pamit undur diri, sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.